Halo, hari ini kami akan memperkenalkan deteksi henti napas saat tidur menggunakan intelijensi internet untuk segalanya yang diterapkan di pusat tidur di otak. Struktur utamanya adalah deteksi kesehatan secara real-time menggunakan sistem kontrol sensorik yang terintegrasi dengan intelijensi medis. Saya Chen Leo, Associate Professor di Taipei Medical University. Mari kita lihat metode tradisional untuk mendeteksi henti napas saat tidur, yaitu menggunakan pembuluh darah jari untuk mendeteksi rasio komponen oksigen dalam darah. Secara umum saat henti napas, maka jumlah oksigen dalam darah akan berkurang. Hal tersebut dideteksi selama proses pernapasan saat tidur. Apakah ada gejala penurunan oksigen darah? Jadi untuk menggunakan perangkat ini, alat deteksi dipasang di ujung jari. Kemudian akan mendeteksi perubahan konsentrasi oksigen dalam darah. Setelah dipakai, alat mulai mendeteksi. Alat akan mendeteksi saat pasien tidur selama 8 hingga 10 jam. Deteksi oksigen darah akan berhenti setelah bangun tidur. Datanya harus diunduh, mengunduh data fisiologis yang telah diukur. Maka, menurut data fisiologis ini, para dokter di bagian rawat jalan akan menganalisa data tersebut untuk melakukan perawatan henti napas. Saat ini, pengobatan menggabungkan integrasi kesehatan dan intelijensi IoT. Memakai perangkat ini, setelah memasuki kondisi tidur, data hasil pengukuran fisiologis tersebut akan secara otomatis segera diunggah ke aplikasi cloud. Setelah mengunggah data ke cloud dan menerima sinyalnya, dokter dapat segera meninjau sinyal tersebut. Pada sistem cloud, sinyal yang terekam dalam proses pernapasan saat tidur dicari apakah ada gejala henti napas saat tidur dalam kondisi ini. Dalam setiap proses transmisi data deteksi konsentrasi oksigen saat tidur, akan segera diunggah ke cloud. Berdasarkan data di cloud, dokter dapat melakukan analisis data dan mencari tahu strategi pengobatannya. Sistem cloud-nya ada di pojok kanan bawah. Untuk mengunggah data ke cloud, dokter dapat login ke sistem cloud untuk menentukan pengaturan data ini sekaligus menentukan diagnosis dan perawatan secara real-time. IoT yang baru saja disebutkan adalah perangkat yang dipakai. Bahwa struktur IoT, orang akan semakin bersedia untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kesehatan pribadi mereka. Sistem ini terdiri dari peralatan wearable device dan perangkat yang terhubung, yang dapat membantu kita untuk memilih gaya hidup sehat dan mengatasi suatu penyakit lebih dari sebelumnya. Pertama-tama, penyakit yang diatasi termasuk henti napas saat tidur, PPOK, aritmia, dan beberapa gejala lain seperti asma dan manajemen nyeri. Aplikasi struktur kami ini adalah alat mendeteksi konsentrasi oksigen darah yang dapat dipakai untuk mengatasi henti napas. Apakah ada situasi henti napas saat tidur? Untuk IoT dan wearable device, kami akan menggunakan beberapa perangkat wearable populer yang dapat digunakan pada aplikasi medis. Perangkat wearable pertama adalah untuk mendeteksi henti napas. Yang kedua adalah wearable device smartwatch untuk kesehatan. Yang ketiga adalah perangkat monitor glukosa darah berkelanjutan atau CGM. Yang keempat adalah perangkat manajemen nyeri. Yang kelima adalah perangkat manajemen penyakit kardiovaskular. Yang keenam adalah perangkat yang menampilkan EEG. Itu semua adalah struktur utama yang berhubungan dengan IoT dan wearable device. Selanjutnya, kami perkenalkan alat pengukur konsentrasi oksigen darah SpO2. Bagaimana cara wearable device menginterpretasi data fisiologis pasien henti napas adalah dengan mengukur konsentrasi oksigen darah pasien, kemudian menyajikan nilai saturasi oksigen tersebut. Pertama-tama, SpO2 yang disajikan mewakilkan konsentrasi ikatan heme dengan oksigen dalam darah. Selanjutnya adalah SpO2 dapat mewakili apakah kemampuan jantung paru normal. Jadi, kemampuan jantung paru normal atau tidaknya dapat dilihat dari rasio konsentrasi oksigen dalam darah. Hal lainnya adalah dengan mengetahui nilai konsentrasi oksigen darah, dapat diketahui bahwa pada sistem pernapasan dan peredaran darah, tubuh manusia menghirup oksigen dari udara, untuk kemudian ditukar dengan karbon dioksida dalam darah di alveolus. Demi keseimbangan normal tubuh, kemampuan darah untuk membawa oksigen ditentukan oleh kekuatan jantung.
melalui kekuatan jantung, dapat diketahui kemampuan untuk membawa oksigen. Apakah mungkin untuk berkorespondensi dengan ini? Yang terakhir adalah fungsi jantung atau rongga dada. Kandungan oksigen darah tubuh dapat menurun secara alami. Ada beberapa kondisi di mana konsentrasi oksigen darah dapat digunakan untuk menentukan nilainya. Mari berkenalan dengan metode pengukuran konsentrasi oksigen darah dan denyut nadi. Prinsip pengukuran wearable device pada kasus ini adalah dengan cahaya inframerah yang memiliki panjang gelombang emisi 660 nanometer dan cahaya merah biasa 960 nanometer, masing-masing melewati area pembuluh darah yang berdenyut. Kemudian cahaya merah dan cahaya inframerah yang ditransmisikan melalui jari akan dikonversi menjadi sinyal listrik melalui sebuah fotodetektor. Di sini, jumlah denyut dari sinyal fotolistrik konsisten dengan jumlah detak jantung, sehingga denyut nadi dapat ditentukan dengan mendeteksi jumlah sinyal fotolistrik. Menggunakan perbedaan permeabilitas untuk mencerminkan perbedaan antara jumlah hemoglobin dan oksihemoglobin. Dan akhirnya diubah ditampilkan menjadi saturasi oksihemoglobin. Pojok kanan atas ini menunjukkan struktur sinyal fisiologis dalam pengukuran klinis. Prinsip utamanya adalah konsentrasi oksigen darah diukur melalui panjang gelombang cahaya yang berbeda. Semakin panjang gelombang cahaya, maka semakin dalam dapat menembus kulit. Ini dapat mendeteksi sejauh kedalaman sekitar 4 mm. Jadi, kita tahu bahwa panjang gelombang cahaya yang sesuai dengan 750, 650, 550, dan 450 mampu menembus jauh ke dalam jaringan kulit dan konsentrasi oksigen darah sesuai dengan gelombang cahaya yang dipantulkan oleh jaringan kulit. Ini adalah rasio kandungan oksigen di pembuluh darah vena, maksudnya adalah kandungan oksigen dibagi dengan nilai total deoksigenasi dan kandungan oksigen. Jadi, hasil rasionya biasanya antara 97, 98, 99%. Alat ini menentukan konsentrasi oksigen darah saat tidur, yaitu saat pernafasan melambat sehingga akan menentukan jika ada kemungkinan akan timbul henti napas. Halo semuanya, saya Direktur Pusat Tidur Rumah Sakit Suwanghe, Dr. Wen Telio. Sekarang izinkan saya memperkenalkan kepada Anda apa itu henti napas saat tidur atau OSA. OSA yang sering kamu dengar mengacu pada obstructive sleep apnea atau henti napas obstruktif saat tidur. Sebenarnya, 90% dari OSA itu mengganggu. Jadi, kami sering membahas OSA. Seperti yang Anda lihat, ini adalah struktur saluran pernapasan bagian atas. Dengan berbagai tingkat sumbatan saat tidur, mulai dari pernapasan normal yang terbuka penuh, hingga obstruksi total paling parah, semakin tertutup maka semakin serius kondisi henti napas saat tidur. OSA terkait dengan masalah struktural, dan apa saja yang menjadi penyebab henti napas adalah seperti obesitas dan usia tua yang akan membuat ketegangan saluran napas bagian atas menjadi lebih rendah atau kendur saat kita tertidur. Ada perbedaan rasio kejadian henti napas yaitu sekitar 4:1 antara pasien pria dan wanita. Ketika usia mereka di bawah 50 atau bahkan lebih, maka rasio kejadian OSA pria dan wanita kemungkinan tetap sama. Hal tersebut dikarenakan hormon akan menyebabkan lemak wanita menumpuk dari lemak subkutan ke perut, sehingga ini akan memperburuk keparahannya dan struktur saluran pernapasannya. Gejala apa yang akan terjadi? Ya, henti napas saat tidur. Karena kualitas tidurnya terpengaruh, maka terkadang orang akan merasa lelah, mengantuk atau gelisah di siang hari. OSA akan menyebabkan gesekan dan getaran pada saluran pernapasan bagian atas, sehingga pasien mungkin akan mengalami masalah batuk kronis. Ada juga beberapa penurunan memori dan bahkan beberapa penyakit kardiovaskular. Salah satu hal yang sering kita abaikan, terutama ketika orang Asia tidur di malam hari, adalah masalah pada hidung. Kita sering membuka mulut untuk bernafas sehingga air liur akan menguap. Ini mengakibatkan air liur tidak cukup bisa menetralkan asam lambung. Lalu asam lambung berlebih ini akan merangsang saraf vagus kerongkongan kita dan menyebabkan saluran pernapasan bagian atas tersumbat, bengkak, dan mengendurnya otot. Jadi keduanya akan berada dalam lingkaran setan dan akan memperburuk gangguan pernapasan. Selama memburuknya situasi OSA, gesekan dan getaran saluran pernapasan bagian atas juga dapat menyebabkan hidung tersumbat dan bengkak lebih lanjut. Melalui refleks saraf saat tidur juga ketika kita tidak bisa menghirup udara dan kesulitan untuk bernapas, akan membuat asam lambung lebih mudah mengalir ke atas sehingga masalah hidung, refleks esofagus, dan henti napas saat tidur ketiganya akan menjadi lingkaran setan. Kemudian karena ini berhubungan dengan saluran pernapasan bagian atas, maka akan terkait juga dengan kondisi lingkungan termasuk polusi udara, perubahan suhu, dan kelembaban.
dan bahkan perubahan kadar karbon dioksida di udara. Alasan tersebut membuat kami menargetkan pasien OSA ini. Dan kita harus lebih memperhatikan komposisi udara di lingkungan mereka, yaitu jika kita memantau kualitas udara atau komposisi udara lingkungan, kami menggunakan alat-alat ini bersama-sama untuk mengamati tingkat keparahan OSA yang dialami pasien. Ada kebutuhan untuk itu. Pasien OSA akan mengalami banyak komplikasi. Anda dapat menemukan banyak penyakit kronis mulai dari tekanan darah tinggi, masalah irama jantung, obesitas, diabetes atau insomnia, dan bahkan poliuria malam hari juga penyakit degeneratif otak. Itu semua adalah komplikasi yang disebabkan oleh OSA. Dalam kasus OSA, bagaimanakah cara kita menentukan seorang pasien menderita OSA dan berapa tingkat keparahannya? Kami akan melakukan deteksi henti napas saat tidur, yang merupakan tes tidur dari keragaman fisiologis yang disebutkan di atas. Saya akan meminta kartu asuransi kesehatan dan kartu nomor Anda. Bolehkah saya bertanya namamu? Periksa tanggal lahir, 27 April 1993. Oke, tolong disingkirkan dulu. Berapa tinggi dan berat badan Anda? 155 dan 44. Oke, ayo berdiri dan ukur lingkar leher dan lingkar perut. Ukur lingkar perut Anda. Ayo duduk, ukur tekanan darah dan suhu di telingamu. Tangan dulu. Oke, mari kita ukur suhu di telinga. Suhu tubuh baik-baik saja, tidak ada masalah dengan tekanan darah. Apakah ada penyakit kronis atau konsumsi obat tidur? Baik, tidak ada. Kemudian kami akan membawa Anda ke ruang pemeriksaan. Disinilah Anda akan melakukan pemeriksaan hari ini. Akan ada catatan di pintu ruang periksa nomor 2. Silakan masuk ke sini. Anda dapat meletakkan barang dimanapun, mohon bersiaplah. 5 menit kemudian, kami akan melaksanakan pemeriksaan dan persiapan untuk tidur. Baik, kemudian kita siapkan mesinnya. Sekarang kami akan mengikat mesin di dekat kerah, dan 2 tali putih lainnya akan diikat ke area dada dan perut Anda. Untuk mengukur naik turunnya gerakan napas saat tidur. Yang lainnya akan diikatkan pada bagian perut. Silakan duduk di kursi. Mari kita duduk dan memeriksa gelombang otak di kepala Anda. Pemeriksaan gelombang otak sudah selesai. Maka mari kita memakai kanula hidung untuk mengukur pernapasan. Di malam hari, kami akan menggunakan kanula hidung ini untuk memantau apakah Anda menderita henti napas saat tidur. Mari kita tempel EKG untuk mengukur detak jantung. Saya akan menempelkan di bagian kanan dulu, dan tarik ke arah ke sisi kanan. Sisi kiri akan sedikit lebih rendah daripada sisi kanan. Setelah semua alat kami terpasang, tolong berdiri. Mari berbaring dulu. Mari kita lakukan pengukuran oksigen darah terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kita punya 2 kabel tersisa untuk kaki, yang akan ditempel di dekat area betis. Setelah kabel di kaki terpasang rapih, jika Anda mau ke toilet di malam hari, Anda bisa bangun dan perlu berhati-hati dengan kabel di dekat kaki Anda. Urusan kabel sudah selesai, mari kita tutup dengan selimut. Maka inilah beberapa tindakan pencegahan sebelum tidur. Tidak masalah jika Anda tidur miring. Tapi jangan memeluk dadamu atau menempel ke dinding saat tidur. Saya akan mematikan lampu dan menutup pintu. Dapatkah Anda mendengar suara saya? Wanita di tempat tidur nomor 22, kami melakukan beberapa kalibrasi gerakan sederhana. Tolong tutup matamu dan jaga bola matamu agar tidak bergerak. Sekarang coba bernapas dalam-dalam melalui hidung sampai terasa penuh. Lalu tahan nafasmu. Setelah itu bernapas dengan normal. Nanti kami akan mulai memeriksa. Itu saja, selamat malam. Pemeriksaan seperti itu sangat penting. Bagaimanapun pasien sedang tidur di rumah sakit, dengan lingkungan yang berbeda, dan ada banyak kabel di tubuh, yang tentunya mengganggu tidur pasien. Sebetulnya, ini tidak dapat sepenuhnya mencerminkan situasi di rumah saat tidur. Selain itu, kita tahu bahwa sebenarnya hanya ada kurang dari 400 tempat tidur di Taiwan. Oleh karena itu, sebenarnya sangat sulit bagi kami untuk melakukan pemeriksaan tidur bagi semua orang.
Dengan situasi seperti ini, secara bertahap akan menimbulkan pertanyaan apakah ada kemungkinan untuk melakukan tes di rumah. Sebenarnya ada, dan kami tidak perlu mengumpulkan sinyal lengkap seperti standar yang disebut PSG dan polisomnografi untuk tes semacam itu. Tujuan utama kami adalah untuk mengetahui pola pernapasan seseorang, menghirup aliran udara pada kondisi dada naik turun, serta mengetahui perubahan oksigen dalam darahnya, dan kemudian mengukur detak jantungnya. Perangkat yang pasien dapat memasang kateter di rongga hidung untuk mengukur aliran udaranya. Lalu ada tali dada yang mengukur gerakan naik turunnya dada saat bernapas, dan alat di jari untuk mengukur oksigen darah dan detak jantung. Tes ini sebenarnya telah diakui oleh American Academy of Sleep Medicine pada tahun 2017 untuk pemeriksaan OSA yang sederhana, yang artinya tidak disertai stroke dan penyakit kardiovaskular yang sangat serius. Kita tinggal menentukan apakah pasien mengalami OSA. Tes di rumah ini dapat digunakan sebagai diagnosis untuk OSA. Jadi, alat ini sudah dianggap bisa digunakan. Apakah ada bukti untuk ini? Bahkan, pada bulan September 2018, tim menerbitkan sebuah artikel dari penelitian dengan skala yang sangat besar dan merupakan studi yang sangat ketat. Mereka membandingkan tes di rumah dengan tes PSG standar di rumah sakit dan melacak pengobatan pasien selama 6 bulan dan menemukan bahwa tidak ada perbedaan efek respirator yang digunakan dalam pengobatan dan waktu penggunaan. Satu-satunya perbedaan adalah perbedaan biaya. Jadi ini juga bisa menunjukkan bahwa pemeriksaan di rumah memainkan peran penting terhadap pasien yang memiliki OSA, dan ada begitu banyak pasien di sekitar yang perlu pemeriksaan. Sedangkan tes PSG di rumah sakit kami tidak cukup dan memiliki keterbatasannya sendiri.